Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mempraktikkan salah satu jenis serangan siber yang berbahaya, yaitu cross-site scripting atau yang biasa disingkat dengan XSS. Mengapa disebut dengan XSS? Karena istilah CSS sudah sangat familiar dengan dunia web design, yaitu Cascading Style Sheet. Serangan XSS ini adalah serangan injeksi kode atau skrip berbahaya pada suatu halaman website. Serangan ini dilakukan dengan membypass keamanan dari sisi klien yang memanfaatkan kerentanan pada aplikasi website berupa input dan output yang tidak difilter. Secara umum, jenis serangan XSS terbagi menjadi dua, yaitu Store XSS atau yang biasa disebut dengan Persistent XSS, dan Reflected XSS atau yang biasa disebut dengan Non-Persistent. Untuk jenis yang pertama, yaitu Store XSS, jenis serangan ini yang paling berbahaya, karena skrip XSS tersimpan permanen di dalam server dan dapat berakibat pada seluruh pengguna. Serangan ini biasanya terjadi saat pengguna memasukkan data yang akan ditampilkan kembali. Selanjutnya, Reflected XSS merupakan jenis serangan yang bersifat sementara, karena membutuhkan aktivitas antara penyerang dan pengguna. Untuk mendapatkan data dari pengguna, penyerang harus dapat membuat pengguna untuk mengakses suatu konten yang sudah terinfeksi oleh kode berbahaya. Biasanya dengan melakukan rekayasa pada URL, maka dari itu pengguna secara tidak langsung telah mengunduh serta menjalankan kode tersebut yang menyebabkan penyerang mendapatkan data pribadi dari pengguna secara tidak sadar. Selanjutnya, serangan ini dapat mengakibatkan pencurian cookie pengguna, penyebaran malware, session hijacking atau pembajakan session, malicious redirect yang mengalihkan tujuan, dan serangan DOS pada website. Cara mencegah serangan XSS ini yaitu memberikan filter pada karakter yang akan diinputkan, melakukan validasi pada data inputan pengguna, kemudian melakukan escaping. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan bagaimana cara kerja dari XSS ini. Sebelumnya, ini adalah website yang saya buat. Penggunaannya yaitu dengan menggunakan PHP, HTML, dan database dari Exam. Pertama, kita aktifkan terlebih dahulu untuk modul dari Apache dan MySQL. Kemudian dapat terlihat di sini adalah database yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini, yaitu database dengan nama Heraclub, yang di dalamnya terdapat tabel users, yang nantinya akan memuat ID, username, email, user type, password, dan gambar dari user. Kemudian ini adalah tampilan dari home, kemudian ada login, Facebook, dan tentang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa website ini digunakan untuk mempraktikkan cross-site scripting atau XSS, yang mana halaman website ini menggunakan tema penghuni apartemen Herapless yang terinspirasi dari salah satu drama Korea dengan judul The Penthouse. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam pengerjaan praktik kali ini. Selanjutnya, saya akan melakukan login pada website. Berikut adalah tampilan dari login. Kemudian kita memasukkan username atau password dari pengguna yang sudah terdaftar.
Ini adalah tampilan ketika berhasil masuk ke dalam database Heraplase. Berikut adalah isinya yang memuat kurang lebih ada 8 orang. Selanjutnya, untuk menambahkan data penghuni, seperti ini, jika ingin langsung menerapkan XSS, kita dapat memasukkan script. Di sini sudah ada beberapa script XSS, di antaranya ada script alert, kemudian ada script diff, dan image alert. Di sini saya akan menggunakan yang terakhir. Untuk cookie, penambahan kata cookie di dalam kurung ini digunakan untuk mengambil dari cookie pengguna. Selanjutnya kita masukkan gambar, username, email dengan kode, user type, user, dan password bebas. Lalu kita tekan create user. Di sini terdapat error karena seharusnya format yang digunakan adalah format email, jadi kita pakai email sembarang, kemudian kita create user. Don't save, data add successfully, ini berarti datanya sudah masuk ke dalam database. Kita dapat lihat di sini, ini merupakan tampilan dari XSS, dari kode yang telah kita masukkan tadi. Untuk kodenya dapat tereksekusi dan masuk ke dalam database. Seperti ini dapat terlihat bahwa kode yang kita masukkan tersimpan di dalam database, yang artinya praktik yang barusan kita jalankan merupakan salah satu contoh dari jenis serangan XSS, yaitu store XSS, yang tersimpan permanen di dalam server dan dapat berakibat pada seluruh pengguna. Kemudian kita oke. Selanjutnya, kita coba tambahkan data penghuni kembali. Namun, kali ini adalah data yang benar, data dari data penghuni. Kita masukkan formatnya. Kita masukkan user type-nya. Kemudian, ini bebas mau user atau admin. Kemudian passwordnya masukkan. Kemudian dapat terlihat bahwa data berhasil dimasukkan ke dalam database. Kemudian kita cek. Di sini masih terdapat tampilan XSS-nya yang menyerang pengguna. Kemudian kita lihat di bawah bahwa dua data yang kita masukkan tadi di awal dengan metode serangan XSS dan pengguna yang ingin mendaftarkan diri untuk dimasukkan ke dalam database sudah dapat masuk. Kita cek di dalam database-nya. Kita refresh. Ini dapat kita delete. Dan delete sudah berhasil. Kita refresh halaman ini. Maka sudah hilang untuk tadi inputan yang menggunakan script
berbahaya. Berikut adalah kode source yang saya gunakan pada database. Yang atas ini merupakan fitur untuk searching untuk penggunaan dari mesin pengguna dalam database. Contohnya seperti ini. Misal saya ingin mencari nama Oh Yun-hee. Dapat terlihat bahwa pencarian berhasil. Pencarian ini berhasil dengan menggunakan fungsi cari pada functions.php. Kita lihat fungsi yang digunakan yaitu fungsi cari ini. Ini digunakan untuk mencari data dalam suatu database tadi. Kemudian ini adalah laman yang menampilkan database tadi. Kemudian ini adalah script untuk SSS. Dapat digunakan, dimodifikasi menjadi lebih berbahaya lagi. Selanjutnya ini ada index untuk tampilan HTML awal kali. Selanjutnya ada tentang. Ada hapus, ada tambah. Untuk tambah ini, yaitu tadi untuk menambahkan data penghuni yang dimasukkan diantaranya yaitu gambar, username, email, user type, dan password. Selanjutnya, ini merupakan kode source untuk login. Ini digunakan apabila pengguna telah mendaftarkan diri dan memiliki akun yang terdaftar dalam database. Kemudian, ini juga require function.php, menyambungkan dengan file function.php. Kemudian apabila tombol login dipencet, maka akan diperiksa untuk username dan passwordnya. Apabila dua-duanya bernilai benar, maka akan menuju lokasi database tadi. Kemudian ini adalah function. Function ini untuk fungsi di atas ini, $con ini digunakan untuk mengkoneksikan file dengan database pada MySQL tadi. Kemudian ada fungsi query, ada fungsi tambah untuk menambahkan pengguna. Kemudian ada fungsi hapus dan fungsi cari. Di sini terdapat satu cara untuk mencegah serangan XSS, yaitu dengan memberikan filter pada karakter yang akan diinputkan. Di sini fungsinya yaitu dengan menambahkan HTML special chars. Kita akan gunakan ini untuk mencegah serangan XSS. Itu makanya kita hapus terlebih dahulu.
sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita save. Kita kembali ke dalam database untuk menambahkan data penghuni. Kita menginputkan script ini kembali. Kemudian kita create user. Terdapat error pada data function pada line 17. Di sini sehingga menyebabkan ini error terjadi karena kita lihat karena kita kurang memberikan tanda dolar pada data ini. Kemudian setelah selesai kita save, kita refresh, data edit successfully. Di mana datanya masuk, namun tadi dapat terlihat bahwa data tidak dijalankan, tidak terdapat serangan XSS, jadi serangan tersebut hanya bisa masuk ke database namun tidak dapat dijalankan. Itu merupakan praktik dari XSS. Untuk kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yaitu bahwa XSS atau cross-site scripting merupakan salah satu jenis serangan siber yang berbahaya karena menggunakan injeksi kode atau script pada suatu halaman website yang digunakan untuk membypass keamanan dari sisi klien yang memanfaatkan kerentanan dari aplikasi website berupa input dan output yang tidak dikodekan. Terbagi menjadi dua, Store XSS dan Reflected XSS. Kemudian serangan ini dapat mengakibatkan berbagai macam serangan yang berbahaya seperti mencuri cookie pengguna, penyebaran malware, session hijacking, pengalihan tujuan atau malicious redirect, dan serangan DOS. Untuk yang saya praktikan tadi, tidak terlalu memberikan suatu pengaruh buruk kepada website yang saya serang, karena hanya menampilkan saja dan tidak melakukan tindakan yang merugikan seperti mencuri cookie dan mencuri data lainnya dari pengguna. Untuk mencegah dari serangan XSS sendiri, tadi telah digunakan karakter atau sintaks HTML special chars, atau dapat juga menggunakan global XSS filtering lainnya untuk mencegah serangan XSS yang lebih berbahaya. Sekian pemaparan dari saya mengenai serangan XSS, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat ketidaksesuaian dalam penjelasan. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih.